Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kita hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus yayasan serta pengurus DKM Masjid An-Nur Sriwijaya, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ayah bunda, masyarul hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi nan cerah ini dari mimbar Masjid An-Nur Sriwijaya ini, selaku khatib kami serukan agar marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik seluruh alam ini. Tidak henti-hentinya membasahi bibir kita, karena pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sukacita dengan limpahan kesehatan jasmani dan rohani. Hari ini tiada kata yang patut terucap dari mulut kita dan tiada kalimat yang paling indah keluar dari relung hati kita yang paling dalam, kecuali untayan kalimat takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan nur iman dan Islam, dan juga untuk para sahabat dan kerabatnya serta orang-orang yang tetap istiqamah di jalan Allah. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah atau duyufur rahman telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan kemudian berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah semata. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu. Begitu pula dengan segala kerajaan juga milikmu ya Allah. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan
Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin adalah merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan diri atau takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Aid dan Adha. Aid secara bahasa artinya kembali dan Adha artinya pengorbanan. Maka Idul Kurban atau ibadah kurban juga merupakan ibadah yang selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW setiap tahun dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan dan mengagungkan agama Allah di bumi ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi, An Ibnu Umar qala, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi kulla sinin. Artinya dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW, beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau selalu melaksanakan kurban setiap tahun. Melaksanakan perintah Allah adalah simbol upaya seseorang hamba untuk menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah. Dalam konteks ibadah kurban, Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana proses kedekatan hamba dengan Allah melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum darah menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis ini dapat memberi gambaran bahwa seorang hamba akan meraih kedekatan dengan Allah melalui hewan yang dikurbankan. Meskipun pada hakikatnya Allah tidak memperhitungkan daging dan darah yang dikurbankan oleh hambanya, tetapi nilai spiritual ketakwaan yang menjadi ukuran kedekatan hamba dengan Allah Rabbnya. Jika seorang hamba telah meraih kedekatan kepada Allah melalui ibadah kurban di hari raya Idul Adha ini, maka sesungguhnya ia telah meraih keberhasilan yang sangat tinggi. Masyarul hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Gambaran kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interrelasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudara yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu kita di sini melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah yang pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah dan Rasulullah SAW untuk memperoleh derajat hamba yang bertakwa. Menurut bahasa Arab, kata takwa terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf ta, qaf, waw dan ya. Ta artinya tawadhu, artinya kita selalu menyadari bahwa semua apa yang kita peroleh adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita berada di atas, kita tidak lantas menjadi sombong, dan di saat posisi kita di bawah, tidak pula menjadi minder atau merasa hina, karena kita hanya takut semata-mata kepada Allah, bukan kepada makhluk. Allah lah tempat kita menyembah dan tempat kita memohon segala perlindungan. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yang kedua huruf qaf, artinya qanaah. Qanaah bermakna bahwa kita selalu merasa cukup, sehingga kita selalu bersyukur atas semua anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya kita terima. Di saat diberi nikmat kita tidak menjadi serakah, atau di saat kekurangan juga tidak menjadi kufur nikmat, karena kita selalu merasa kurang. Yang ketiga huruf waw. Waw artinya war. Maknanya kita selalu berhati-hati dalam setiap gerak langkah. Ucapan kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Sebelum mengeluarkan perkataan, maka hendaknya dipikirkan dulu baik-baik terhadap dampak atau pengaruh dari perkataan tersebut. Apakah kata-kata itu baik atau buruk untuk orang di sekitar kita? Kemudian makanan yang kita makan juga selalu dijaga agar bersumber dari yang halal, baik zat maupun sifatnya. Keempat huruf ya bermakna yakin. Kita yakin bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah, sehingga hidup kita menjadi tenang. Misalnya tidak mengambil hak orang lain. Kita yakin bahwa apapun yang dilakukan selalu ditatap dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam.
Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul dan nabi terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergi oleh para nabi-nabi dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak fondasi ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim dengan penuh keimanan dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azwahuka fanzurni maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian, ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Maka di kemudian hari pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban pada setiap tanggal 10 Zulhijjah hingga pada hari-hari tasyrik, yaitu dibolehkan pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Gambaran histori ini menunjukkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah implementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala harus dipatuhi. Bayangkan jamaah sekalian, kalau di zaman sekarang kita diminta oleh Allah untuk menyembelih anak kandung kita, mungkin kita akan berpikir 1000 kali, tetapi tidak dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitulah menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup untuk mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayanginya demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dalam Quran surah Muhammad ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya dan dia akan meneguhkan kedudukanmu di muka bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam studi ilmu fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang naik atau waktu duha. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna memperoleh kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarruban wa qurbanan. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah atau pengorbanan di jalan Allah merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor kehidupan yang lebih luas. Maka dalam ibadah kurban ini, nilai yang paling penting adalah sikap batin kita berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Namun sering kita digoda oleh syaitan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa syaitan selalu membisiki manusia, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Hal ini maka harus selalu kita lawan, jemaah sekalian. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang
tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan kita guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah juga memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya atau kurban bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada di dalam jiwa kita. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalullahu lahumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging atau hewan itu, dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu. Penegasan Allah ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim dan merupakan syiar dari agama kita, agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan kita, nilai ketakwaan dari orang-orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Dan indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia hanya melihat hati dan perbuatan kalian." An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sahih Muslim juz 4 halaman 1987, nomor hadis 2564. Usaha mendekatkan diri kita kepada Allah terutama melalui ibadah kurban kita laksanakan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut dengan jalan atau thariqah dan sirat, menuju dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tidak pernah berhenti, menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridha Allah semata. Dengan demikian, wujud yang paling penting dari ibadah kurban ini adalah seluruh perbuatan atau amal baik kita. Itulah muaranya. Karena itu orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, sanksinya cukup berat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana lahu sa'atan wa lam yusha fala yaqrabunna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi ia tidak melaksanakannya, maka jangan sekali-sekali ia mendekati tempat sholat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wabillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas, dengan hanya mengharap ridha Allah, maka akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan secara total kepada Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah, sifat kikir dan bakhil. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka pada saat itulah sifat kebinatangan kita harus sirna, seperti sifat rakus, serakah, kejam dan menindas sesama kita. Ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya kita berikan kepada orang miskin untuk ikut dapat menikmati lezatnya daging kurban, sehingga akan timbul rasa empati, berbagi, memberi dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Yang keempat, melatih kedermawanan. Ibadah kurban juga dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga akan memberikan kurban terbiasa untuk berderma kepada orang yang lain. Selanjutnya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hal yang paling utama adalah menjalin hubungan yang pernah putus, memberi makan kepada orang yang tidak pernah memberi sesuatu kepadamu, dan memaafkan orang yang menyakitimu. Untuk melaksanakan anjuran Nabi di atas memang sungguh berat. Namun jika kita menghendaki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, hal yang berat itu harus bisa kita laksanakan. Maka mari kita perbaiki hubungan kita kepada orang tua, hubungan kita dengan atasan, bawahan, saudara, tetangga, handai tolan dan sebagainya. Pada hari raya Idul Adha ini mari juga kita perhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita.
Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang senang menyantuni anak yatim, maka dia nanti di surga akan dekat dengan Rasulullah SAW seperti ibarat dua jari. Kata Nabi, ana wal yatama kahatain, aku bersama anak yatim seperti dua jari dekatnya begini. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah baru saja pulang melaksanakan sholat Id bersama para sahabatnya. Saat di dalam perjalanan beliau mendapati sekelompok anak-anak yang riang gembira merayakan hari kemenangan ini. Hari raya sebagai tanda kegembiraan mereka, di mana mereka memakai pakaian barunya yang telah diberikan oleh orang tuanya. Namun di sela-sela kegembiraan mereka terdapat salah seorang anak yang justru tidak seperti teman-temannya yang bergembira, tetapi dia menangis terseduh-seduh dan sesekali memandang teman-temannya yang bergembira dengan pandangan yang dalam. Dia membayangkan bagaimana gembiranya sekiranya dia mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh teman-temannya tadi. Lalu Nabi SAW mendekati si anak itu dengan penuh rasa kasih sayang. Kemudian beliau menanyakan keadaan anak itu. Wahai anakku, mengapa kamu menangis? Bukankah hari ini adalah hari kegembiraan bagi kita? Sang anak menjawab dengan suara yang terbata-bata. Bagaimana aku tidak menangis dan ikut bergembira seperti mereka? Aku ini adalah anak yang hidupnya merana dan menderita. Lalu Nabi kembali bertanya, apakah kamu, hai anakku, tidak punya orang tua? Sang anak menjawab, tinggal ibu, karena ayahku meninggal di medan perang ketika bersama Rasulullah. Sementara ibuku miskin dan pergi meninggalkan aku. Mendengarkan cerita sang anak itu, Rasulullah SAW menangis hingga jubah beliau ikut basah dengan air mata karena terharu mendengarkan cerita sang anak. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada sang anak itu, hai anakku, maukah engkau menjadikan aku sebagai bapakmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah sebagai saudaramu? Maka dengan tawaran Rasulullah tersebut, sang anak sangat bergembira karena anak tersebut sudah ada yang menolongnya. Di sini Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin ingin menunjukkan bahwa beliau begitu memperhatikan penderitaan orang-orang yang susah, terutama anak yatim. Lalu Rasulullah membawa anak yatim tersebut ke rumah beliau dan memberikan pakaian yang baru dan memberinya makanan sehingga anak itu kembali bersemangat dalam hidupnya. Jamaah sekalian yang menyimak kisah Rasulullah SAW di atas, hendaknya memberikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa meningkatkan rasa solidaritas di antara sesama. Kita hendaknya tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan orang lain. Kita tidak hanya memperhatikan ibadah-ibadah ritual semata, tetapi menyeimbangkan dengan ibadah sosial, yaitu hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalah arti sholat kita dan kurban kita, sementara keluarga, tetangga, dan masyarakat kita menderita. Bahkan Allah mengecam di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, failul lil musallin alladzina hum 'an salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim dan tidak membantu memberi makan orang miskin, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maka mari jemaah sekalian, kita selalu menjaga diri kita dan saudara-saudara kita serta keluarga kita agar dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian. Di akhir khutbah ini kami ingatkan agar kita mari senantiasa menjaga warisan-warisan kebaikan yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam serta Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga kita akan terus memelihara keutamaan yang telah diajarkannya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين رضي اللهم على بعض الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyiral hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Pada penghujung khutbah ini kami ingatkan agar kita sepulang dari salat Id nanti hendaknya kita semua melakukan silaturahim kepada orang tua kita, kepada keluarga, karib kerabat dan handai tolan dengan cara yang patut dan tidak berlebih-lebihan. Dan marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala keagungan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya malikal tu'ti mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan, Engkau berkehendak memberikan kerajaan dan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Bagi Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mendekat dan maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami atas orang-orang yang kafir, menangkanlah kami ya Allah atas musuh-musuh kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim. Kabulkan ya Allah segala doa dan hajat kami. Kabulkan ya Allah segala niat dan maksud kami. Sampaikan segala hajat kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rawhatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami, karena ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, karena ia menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami nanti sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, bila tiba saatnya nanti, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Indonesia wa fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.